Selamat sore dan shalom bagi kita semua, sidang jemaat GPT Lumajang dan sidang jemaat GPT Jatiroto. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali, selamat untuk menyaksikan ibadah PA yang selalu kita selenggarakan setiap minggunya. Kiranya kita semua tetap semangat dan tetap bersuka cita di dalam menyaksikan dan dalam belajar firman Tuhan. Karena pembelajaran firman Tuhan yang selalu kita lakukan akan membuat kita semakin mencintai Tuhan dan semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, di dalam ibadah PA kita, hari ini kita akan selesaikan pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Kita akan selesaikan pasal ini dan kita akan membahas pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dalamnya. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah PA ini, di dalam materi yang akan kita belajari bersama-sama, alangkah baiknya kita akan menyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Terima kasih Tuhan. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaslah hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaslah hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaslah hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Bersama kita akan berdoa. Bapa di surga, sering kami tidak mengerti jalan-jalan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Sama seperti Yusuf dan Maria, sebenarnya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga pilihan Tuhan, jalan yang Tuhan sudah Tuhan kehendaki
yang apa yang harus dilakukan oleh Yusuf dan Maria belum sepenuh-penuhnya dapat dipahami dengan detail. Namun mereka tetap percaya, namun mereka tetap mengikuti perintah Tuhan. Namun mereka tetap bersandar dan berserah diri kepada Tuhan. Demikian juga kami ya Tuhan, yang mungkin masih belum bisa melihat sepenuhnya jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami, rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami akan tetap memilih percaya dan menggunakan akal budi kami untuk dapat memahami garis-garis besar, benang-benang merah dari jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menolong kami semua dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan memberikan kami hikmat dan Tuhan memberikan kami kecerdasan di dalam memahami materi ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Hari ini kita akan membahas Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Saudara-saudara semua, hari ini kita akan membahas 3 poin atau 3 bidang yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari bagaimana Yusuf dan Maria yang akhirnya menyingkir, yang akhirnya harus pindah ke Mesir. Karena Herodes ingin membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu nanti akan kita pelajari. Mengapa mereka harus ke Mesir? Mengapa bukan ke tempat lain? Apakah Mesir itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman memang? Atau memang karena ada rencana Tuhan di sana? Itu poin yang pertama yang akan kita pelajari. Yang kedua, nanti kita akan melihat saudara sekalian bagaimana Herodes membunuh bayi-bayi yang ada di Bethlehem, Yudea dan sekitarnya. Ada berapa bayi yang dibunuh oleh Herodes? Benarkah seperti berita-berita atau drama-drama atau video-video yang kita saksikan selama ini? Ada ratusan, ada ribuan bayi yang dibunuh oleh Herodes ketika Herodes itu mengetahui bahwa ada raja yang lahir. Ada berapa bayi yang dibunuh oleh Herodes? Nanti itu juga akan kita dengarkan bersama-sama. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat bagaimana Yesus kembali ke Nazaret. Mengapa harus ke Nazaret? Padahal malaikat berkata kepada Yusuf dan Maria, pergilah ke Israel. Malaikat Tuhan tidak mengatakan bahwa Yusuf dan Maria itu kembali ke Nazaret. Enggak. Namun malaikat itu berkata kepada Yusuf harus kembali ke Israel. Namun kenapa akhirnya Yusuf memutuskan untuk pulang ke Nazaret, saudara sekalian? Nanti kita akan membahas itu bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan masuk di dalam poin yang pertama, pelarian ke Mesir. Kita akan membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, kisah ini saudara, ini kisah yang terjadi setelah orang-orang Majus itu datang memberikan persembahan kepada Yusuf dan juga kepada Yesus, yaitu 3 persembahannya diberikan kepada Yusuf dan Yesus yang adalah anak dari Yusuf itu sendiri. Nah, setelah itu malaikat langsung berkata kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Barangkali itu esok harinya seperti itu. Di dalam sebuah mimpi. Ini berarti saudara sekalian, malaikat itu selalu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Jadi malaikat saudara adalah penyambung lidah Allah. Malaikat itu adalah penyampai pesan Allah. Sebenarnya ada 3 jenis malaikat. Bukan ada 3 malaikat ya. Namun ada 3 jenis malaikat. Malaikat-malaikat ini ada pimpinan-pimpinannya saudara sekalian. Ada bidang-bidangnya. Yang pertama adalah malaikat penyambung lidah Allah atau penyampai pesan Allah yang dipimpin oleh malaikat Gabriel, dikatakan demikian. Nah, termasuk malaikat ini dipercaya adalah malaikat Gabriel yang datang kepada Yusuf untuk memberitahukan supaya Yusuf, Maria dan Yesus itu harus menyingkir atau harus lari ke Mesir, saudara sekalian. Nah, malaikat kedua adalah malaikat yang membidangi, yaitu tentang memuji, memuliakan, atau tentang bernyanyi, atau tentang bermazmur. Nah, biasanya itu dipercaya oleh ahli tafsir adalah Lucifer, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau dahulunya adalah itu
Lucifer yang sekarang kita percayai atau diyakini ketika Lucifer atau iblis itu memberontak kepada Allah sehingga mereka akhirnya diusir dari surga. Nah sebenarnya Lucifer ini salah satu bagian dari malaikat yang dahulunya menyembah Tuhan, saudara sekalian. Dan juga ada malaikat yang kontribusinya, yang fokusnya, yang bidangnya, maksud saya yaitu untuk peperangan, dan dipercaya malaikat ini adalah Michael, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi fokus dari malaikat Gabriel adalah penyampai pesan Allah, fokus dari Lucifer adalah bermazmur atau memuji memuliakan Tuhan, dan fokus dari Michael adalah bagaimana dia berperang. Nah itu beberapa penafsiran dari orang-orang atau dari bapak-bapak gereja kita, saudara sekalian. Nah di sini kita melihat bahwasanya memang benar malaikat itu datang kepada Yusuf. Melalui malaikat itu Tuhan berbicara kepada Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bisa berbicara di dalam banyak hal. Bisa mempergunakan malaikat, bisa juga berbicara secara audible, bisa juga berbicara melalui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Itu seturut dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan, Saudara. Nah di sini kita melihat bahwasanya perintahnya itu adalah untuk mereka pergi ke Mesir, Bapak Ibu Saudara. Nah kita akan melihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Yusuf itu mendapatkan mimpi pada malam hari. Barangkali setelah orang-orang Majus itu sudah memberikan persembahan kepada Yesus, dan malamnya itu juga Yusuf itu mendapatkan mimpi, dan Alkitab berkata malam itu juga menyingkir mereka ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sekarang kita akan melihat, saudara, sebenarnya pimpinan Allah itu, saudara, ada yang dinamakan pimpinan Allah yang khusus. Yang kedua ada yang dinamakan pimpinan Allah melalui kitab suci. Nah pimpinan Allah yang khusus ini seperti apa? Itu bisa melalui mimpi, saudara. Bisa melalui mimpi, bisa juga melalui audible, seperti Musa yang langsung mendengar suara Tuhan, atau seperti Rasul Paulus juga yang langsung mendengar suara Yesus Kristus yang berbicara bagaimana Paulus nanti akan dipanggil untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Jadi pimpinan khusus itu ada. Allah memimpin melalui malaikat yang langsung didengar, atau melalui mimpi, atau melalui perkataan-perkataan yang audible. Saudara sekalian, biasanya ada beberapa kaum, mungkin saya katakan biasanya kaum, tentu tidak semua, biasanya kaum reform itu selalu tidak mempercayai pimpinan khusus yang bisa Tuhan lakukan kepada orang-orang, saudara sekalian. Mereka biasanya jikalau ada orang yang bermimpi atau mendengarkan suara yang audible seperti itu, atau mungkin pernah melihat sebuah penglihatan seperti itu, barangkali kaum reform ini biasanya hampir semua, namun ada beberapa yang tetap mempercayai. Nah biasanya itu langsung itu bukan suara Tuhan. Tuhan tidak bisa berbicara melalui audible, melalui perantara mimpi dan lain sebagainya. Namun saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan bisa saja memimpin orang itu melalui pimpinan yang khusus, yaitu mungkin melalui mimpi atau audible. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, membatasi cara Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Saya percaya. Namun ironisnya, bahayanya, kita orang-orang Pentakosta, kita orang-orang karismatik biasanya menitik beratkan pimpinan Allah yang khusus ini. Aku mendengar suara Tuhan, sedikit-sedikit suara Tuhan, sedikit-sedikit suara Tuhan. Tuhan belum berbicara, namun dia sudah berbicara atas nama Tuhan. Nah ini kan gawat, saudara sekalian. Beginilah banyaknya jurang antara kaum reform dengan kaum Pentakosta atau karismatik, saudara. Yang satu menjelaskan atau tidak percaya akan adanya pimpinan yang khusus, namun kaum karismatik biasanya menitik beratkan pimpinan-pimpinan yang khusus, mujizat-mujizat, mendengar suara Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara, ada orang karismatik Pentakosta yang dia itu sedang mengadakan KKR di sebuah kota dan dia harus menginap di hotel. Nah ketika di hotel ternyata tiba-tiba
goyang hotel ini karena adanya gempa seperti itu. Namun ketika dia bangun dari tidurnya, seorang pendeta ini langsung menengking. Dalam nama Yesus semua roh-roh jahat keluar. Dia pikir goyangnya kamar itu adalah perbuatan setan, Bapak Ibu Saudara. Namun ternyata itu adalah gempa. Setelah dia melihat semua orang keluar dan dia mengetahui bahwasanya apa yang dia tengking tidak berubah, akhirnya dia juga keluar dari hotel itu, saudara sekalian. Nah, begitulah orang-orang karismatik atau orang-orang Pentakosta pada umumnya menitik beratkan pimpinan khusus. Namun juga kita tidak boleh menitik beratkan itu. Kaum reform juga baiknya mempercayai ada pimpinan Allah yang khusus. Kaum karismatik jangan menitik beratkan pimpinan yang khusus, namun mengabaikan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin. Nah, kaum reform atau kaum apa saja itu juga jangan terlalu menekankan tentang doktrin-doktrin, namun tidak mempercaya akan pimpinan Allah yang khusus. Nah, di sini kita melihat orang-orang Majus itu dipimpin Tuhan loh, supaya orang-orang Majus itu tidak melalui jalan yang sama. Karena akan berjumpa dengan Herodes. Nah, jadi Tuhan memimpin orang-orang Majus itu melalui pimpinan khusus, melalui perantara malaikat, melalui mimpi, saudara. Bukan hanya itu, Yusuf juga dipimpin mengambil Maria. Ketika Yusuf ragu mengambil Maria sebagai istrinya, malam-malam malaikat datang kepada Yusuf. Jangan engkau ragu Yusuf ya, mengambil Maria sebagai istrinya ya. Karena anak yang dikandung istrimu itu adalah anak Allah. Sehingga Yusuf tidak ragu. Dan juga ketika berangkat ke Mesir, seperti ayat yang barusan kita baca, pergilah ke Mesir, ambillah anak itu dan istrinya, berangkatlah ke Mesir. Jadi Yusuf dipimpin oleh Tuhan secara pimpinan khusus, baik itu mengambil Maria, baik itu berangkat ke Mesir, dan baik itu pulang dari Mesir nanti untuk kembali ke Nazaret, semuanya dipimpin oleh Tuhan melalui pimpinan khusus. Saya percaya saudara sekalian, pimpinan khusus Allah ini melalui mimpikah itu, melalui suara audible kah itu, melalui sebuah peristiwa itu, saya percaya Tuhan masih bekerja melalui pimpinan Allah yang khusus. Namun saudara, ini tidak sering-sering terjadi. Masalahnya adalah banyak orang-orang yang langsung Tuhan berkata kepada saya malam hari ini, tunggu dulu ya, tunggu dulu loh ya. Misalnya contoh hamba Tuhan, Pak Pendeta hari ini berkhotbah di desa A lo ya. Tiba-tiba Pak Pendetanya bilang begini, tunggu dulu ya, aku berdoa sama Tuhan dulu loh ya. Barangkali Tuhan kehendaki atau enggak. Seperti itu. Namun tiba-tiba ada orang yang dari kota datang. Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta bisa enggak untuk berkhotbah di Singapura atau di Jakarta atau di Surabaya di gereja yang besar ini? Terus Pak Pendetanya langsung bilang gini, oh iya langsung aja, kapan? Atau malam ini aja aku bisa kok. Nah, itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Ketika diundang khotbah ke desa-desa yang kecil, berkata tunggu dulu loh ya, aku berbicara sama Tuhan dulu loh ya. Namun ketika di gereja yang besar tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh menitik beratkan pimpinan Allah yang khusus ini. Allah bukan hanya memimpin secara khusus saudara sekalian. Namun Allah juga memimpin umatnya melalui kitab suci saudara sekalian. Nubuatan selalu digenapi dalam diri Yesus. Nah, jikalau Bapak Ibu baca ayat-ayat yang sudah kita baca yang tadi, ketika mereka pergi ke Mesir, maka di ayat-ayat terakhir itu dikatakan supaya genaplah apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa dari Mesir akan kupanggil anakku. Itu tertulis di dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama saudara sekalian. Nah, semua nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam diri Yesus. Nah, Allah memimpin itu melalui kitab suci, bukan hanya melalui pimpinan khusus, namun juga Allah memimpin umatnya melalui kitab suci. Dan juga saudara sekalian, semua nubuatan itu selalu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Baik itu kelahirannya, baik itu tentang penderitaannya, baik itu tentang penyalipannya, baik itu tentang kebangkitannya, dan baik itu tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan, di mana dia lahir, di mana dia tinggal, di mana dia akan dikucilkan. Semuanya itu telah ditulis oleh nabi-nabi saudara sekalian. Dan semuanya itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Makanya jikalau orang berkata kepada saya, mengapa engkau sangat yakin terhadap kitab sucimu Daud? Karena saya melihat
Semua nubuatan selalu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam jangka waktu yang berbeda, di dalam budaya yang berbeda, di dalam orang yang berbeda, di dalam bahasa yang berbeda, di dalam zaman yang berbeda. Semuanya mereka menubuatkan tentang kelahiran, kematian, dan juga kebangkitan, dan juga di mana ia lahir. Semuanya digenapi di dalam satu pribadi, saudara. Jikalau satu orang yang menubuatkan satu orang, bisa saja kita berkata itu adalah sebuah kebetulan. Jikalau 5 orang menubuatkan satu orang, bisa saja kita juga mengatakan itu sebuah kebiasaan yang spektakuler atau sebuah kebetulan yang spektakuler. Namun ini saudara sekalian, puluhan orang yang menubuatkan tentang Yesus. Tidak mungkin ini sebuah kebetulan, saudara. Itulah yang membuat saya meyakini bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang betul-betul kebenaran itu sendiri. Karena nubuatan selalu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Perikop-perikop yang kita baca setidaknya 2 nubuatan digenapi, saudara sekalian. Yang pertama tadi saya katakan, dari Mesirlah akan kupanggil namaku. Nah, ketika Yesus kembali lagi dari Mesir ke Nazaret, di situ juga ada nubuatan yang digenapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya Mesias itu akan datang ke Nazaret, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada 2 nubuatan yang digenapi di sana, saudara. Artinya Allah memimpin umatnya melalui kitab suci. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf juga bukan hanya dipimpin secara khusus, namun dia juga dipimpin Allah melalui kitab suci, nubuatan-nubuatan yang digenapi, saudara sekalian. Kejadian Musa di tanah Mesir menjadi tipologi Yesus untuk pulang ke Israel, saudara sekalian. Jadi bagaimana Musa itu memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, begitu juga dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi tipologi Yesus yang pulang dari Mesir ke Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara, makanya ada orang yang berkata bahwa Yesus itu adalah Musa kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu ini sebuah kalimat juga yang tidak sepenuhnya benar seperti itu, namun bisa juga kita memahami ini sebuah salah satu kebenaran juga. Tentu tidak bisa ditolak ukurkan seperti itu, fix bahwa Yesus Musa kedua. Namun ada memang persamaan-persamaan antara Musa dan dengan Yesus, saudara sekalian. Contohnya adalah bahwa Musa adalah dari bangsa Israel, Yesus juga dari bangsa Israel. Bahwa Musa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, Yesus yang membebaskan seluruh manusia dari perbudakan dosa. Nah, sehingga kejadian Musa di tanah Mesir sebagai tipologi Yesus yang pulang dari Israel. Nah, saudara sekalian, kita harus melihat bahwa pimpinan Allah selalu tidak jelas. Ini penting, saudara. Pimpinan Allah tidak selalu detail, saudara. Pimpinan Allah tidak selalu jelas. Bahkan saya katakan kadang pimpinan Allah memang tidak jelas. Kita bisa melihat itu di zaman Abraham. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Abraham, pergi dari tempatmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak diketahui di mana. Namun Abraham pergi. Demikian juga Yusuf, saudara sekalian. Ketika Yusuf sudah di Mesir, sudah berapa lama di Mesir dan Herodes meninggal, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, Herodes itu sudah meninggal, sudah mati dia. Kamu pergi ke Israel. Dikatakan, pergilah engkau ke Israel. Namun Israel itu banyak kota. Ada itu Nazaret, ada itu Bethlehem, ada itu Galilea, ada itu kota-kota yang lain. Ada banyak. Kemana detailnya nggak tahu. Tuhan hanya mengatakan melalui malaikat, pergi ke Israel. Namun akhirnya Yusuf pergi memang ke Israel, namun dia memilih untuk tinggal di Nazaret, salah satu kota di Israel. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pimpinan Allah selalu tidak jelas. Artinya anak Allah harus menggunakan akal budinya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk mengetahui pimpinan Allah secara jelas. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya selalu, bro, Pak, gimana sih mengetahui bahwa ini kehendak Allah atau ini bukan kehendak Allah? Saya sebutkan ada 3 ciri-ciri untuk mengetahui apakah itu kehendak Allah ataukah itu bukan kehendak Allah. Yang pertama adalah coba renungkan
apakah pilihan itu, apakah keputusan itu bertentangan dengan Alkitab? Dilihat dulu. Jikalau keputusan itu atau tindakan itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan Alkitab, langsung skip, langsung buang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh Bapak Ibu, contoh, saya kasih contoh. Biasanya mungkin seorang perempuan itu ingin mencari seorang pasangan. Ada 5 laki-laki yang menembak perempuan ini atau yang menyatakan cinta kepada seorang perempuan Kristen yang baik ini. Yang 3 adalah orang Kristen. Nah ternyata yang 2 bukan orang seimam seperti itu. Yang 2 adalah orang yang tidak seiman. Jangan digumulkan yang 2-nya, langsung skip saja. Karena apa? Karena itu sudah jelas bertentangan dengan Alkitab. Oh tapi bro, hanya yang 2 itu yang tidak seiman itu yang lebih greget bro. Hanya yang 2 itu yang tahu makanan yang enak di mana bro. Hanya yang 2 itu yang tahu bagaimana mengemong, bagaimana mentraktir saya. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu yang 2-nya harus langsung dibuang dan bergumul baru di ketiganya. Nah begitulah cara memutuskan apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak. Nah yang kedua, lihat dampaknya untuk kerajaan surga. Lihat apa dampaknya. Jikalau dalam sebuah keputusan itu, apa dampaknya? Jikalau dampaknya itu untuk merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, langsung itu pasti bukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa motivasinya. Jikalau kita melakukan sebuah kehendak itu, sebuah pilihan itu, atau sebuah tanggung jawab itu, lihat dulu apa motivasi kita di dalam melakukan hal itu. Jikalau motivasinya hanya untuk mengangkat diri sendiri, hanya untuk mencari nama, saya enggak katakan mencari nama itu selalu salah, enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun jikalau itu terus-terus, tentu itu sesuatu yang salah. Apakah itu hanya untuk menyakiti orang lain, menyinggung orang lain? Nah dilihat motivasinya. Jadi bagaimanakah kita mengetahui pimpinan Allah benar atau enggak? Ingat, lihat itu apakah bertentangan dengan Alkitab, apakah itu dampaknya untuk kerajaan surga, dan apa motivasi kita di dalam memilih itu Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan masuk Saudara. Mengapa mereka, Yusuf, Maria dan Yesus itu pergi ke Mesir? Nah Mesir adalah tempat yang paling aman dari Herodes. Kenapa saudara? Mesir itu merupakan tempat yang paling aman dari Herodes. Saya cantumkan peta saudara. Yang paling bawah itu arah selatan. Jadi ke bawah itu arah selatan saudara sekalian. Egypt itu Mesir. Nah Yesus itu ada di Bethlehem. Ada di Bethlehem, bisa dilihat mungkin. Nah jadi Yusuf itu berangkat dari Bethlehem itu ke Mesir. Dan perjalanannya itu cukup jauh saudara sekalian. Barangkali menurut beberapa ahli tafsir hampir 2 minggu atau mungkin ada yang berkata seminggu sampai 2 minggu. Pokoknya lebih kira-kira dari 5 hari ke atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjalanan yang cukup jauh pada saat hari itu. Nah saudara, kemungkinan mereka Yusuf, Maria dan Yesus melalui jalan Via Maris. Jalan Via Maris itu saudara sekalian yang menuju ke Hebron itu dan menuju ke Ashot, Askedon, Gaza, baru turun ke bawah. Tentu jikalau Yusuf dan Maria itu di Bethlehem pada saat hari itu, karena memang di situ Yesus lahir, tentu dia tidak akan naik ke atas ke Yerusalem. Kenapa? Karena di sana ada Herodes yang ada di Yerusalem. Jadi dia turun ke bawah, tidak melalui Yerusalem. Dia turun ke bawah ke arah Hebron, baru masuk ke Mesir saudara sekalian. Kemungkinan ia melalui jalan Via Maris. Jadi ada jalan Via Maris atau naik kapal ke Alexandria. Jadi ada 2 kemungkinan. Ahli tafsir berkata dia mungkin pergi ke Ashot. Di Ashot itu ada pelabuhan, ada jalan Alexandria naik kapal baru masuk ke Mesir. Jadi agak muter seperti itu saudara sekalian. Nah ada 2 kemungkinan itu. Mengapa Yesus atau Yusuf pergi ke Mesir? Nah mengapa mereka pergi ke Mesir? Karena memang Mesir itu tempat yang paling aman. Kenapa tempat yang paling aman? Karena Mesir itu saudara masih ada di dalam kekuasaan Romawi pada saat hari itu. Sehingga untuk masuk ke Mesir, Yusuf tidak perlu ragu untuk masuk ke Mesir. Kenapa? Karena itu masih di dalam kekuasaan Romawi. Nah sebelumnya bagaimana Yusuf itu sudah mendaftarkan diri, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendaftarkan diri. Bagaimana
Asal Yusuf dulu adalah dari Nazaret dan dia pergi ke Bethlehem pada saat hari itu. Sehingga ketika dia masuk ke Mesir tidak ada halangan. Orang-orang Mesir pun akan mengetahui bahwasanya Yusuf ini berasal dari Israel. Yang kedua-duanya baik Mesir dan Israel ada di dalam kekuasaan atau ada di dalam pemerintahan Romawi. Nah, itulah alasan mengapa malaikat Tuhan itu menyuruh Yusuf, Maria dan Yesus untuk pergi ke Mesir. Karena aman di sana. Tidak perlu dijaga, tidak perlu ada penyekatan, tidak perlu ada penyelidikan. Karena Mesir dan Israel ada di dalam kekuasaan orang Romawi pada saat hari itu. Next. Nah, penyingkiran ke Mesir. Di situ dikatakan malaikat itu berkata kepada Yusuf di dalam mimpi, ambil anak itu, menggunakan kata Yunani paralabe. Paralabe itu saudara, itu jenisnya aorist aktif imperatif. Jadi imperatif itu jikalau di dalam bahasa Yunani itu berbicara tentang perintah. Perintah yang segera. Jadi ini berbicara tentang menunjukkan suatu kesegeraan. Jadi ambillah anak itu. Larilah, tinggallah. Makanya saudara, malam itu juga setelah Yusuf mendengarkan atau mendapatkan mimpi itu, malam itu juga langsung dia lari. Langsung ia berangkat saudara. Jadi ini menunjukkan suatu kesegeraan. Barangkali saudara, malam itu memang Herodes dan pasukannya sudah mulai menyisir Bethlehem dan sekitarnya. Makanya malam itu mereka harus pergi. Karena karena Herodes itu sudah mulai menyusup Bethlehem untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu kemungkinan yang pertama. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka berangkat malam itu juga supaya bisa lebih leluasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terlihat seperti itu. Jadi memang pimpinan Tuhan itu begitu sangat luar biasa, saudara sekalian. Jadi menunjukkan suatu kesegeraan. Dan malam itu juga Yusuf, Maria dan Yesus langsung pergi dari Bethlehem menuju ke Mesir. Larilah dan tinggallah, menggunakan bahasa Yunani Fefge ishi. Ini juga merupakan satu perintah. Imperatif itu perintah, Bapak Ibu, menunjukkan suatu perintah yang harus dilakukan terus menerus. Maksudnya seperti ini. Larilah terus dan tinggallah di sana. Tinggal dulu di sana. Pokoknya kamu jangan pulang ke sini. Itu maksudnya dilakukan terus menerus. Lari terus menerus, jangan berhenti lari. Dan nanti di Mesir itu tinggal. Jangan kalau kamu tinggal langsung moro-moro kamu langsung pulang. Enggak. Namun tinggal dulu di sana, terus menerus kamu tinggal di sana. Artinya seperti itu saudara sekalian. Next, malam itu juga Yusuf segera bangun dan melarikan Maria dan Yesus ke Mesir malam itu juga. Ini menunjukkan saudara bahwa Yusuf ini benar-benar percaya akan perkataan dari malaikat itu. Yusuf ini benar-benar baik, benar-benar dia taat tunduk kepada firman Tuhan. Benar-benar dia meyakini bahwa itu suara Tuhan saudara. Bagaimana juga dulu dia ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Namun ketika malaikat Tuhan itu datang, dia tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Hari ini juga ketika menyingkir ke Mesir, dia tidak ragu lagi. Dia betul-betul percaya. Ini benar karena Tuhan ini. Ini benar perkataan Tuhan ini. Sehingga malam itu juga dia bangun dan melarikan diri ke Mesir. Nah saudara, bagaimana dengan kita yang merespon firman Tuhan? Yusuf selalu merespon firman Tuhan dengan segera, dengan cepat tanggap, meyakini dan melakukan. Nah saya menemukan ada banyak sekali, tentu saya berharap tidak ada di tempat kita, banyak sekali orang-orang yang menanggapi firman Tuhan secara acuh tak acuh, secara tidak sopan dan tidak menghargai, atau bahkan tidak mempercayai firman Tuhan yang disampaikan, yang dibacakan, malah menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah kebohongan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, berbeda dengan Yusuf. Yusuf tidak demikian. Dia cepat sigap dan meyakini firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu. Dan tentunya firman itu berasal dari Allah, saudara sekalian. Yesus kira-kira sudah berusia 2 tahun. Mengapa saya katakan sudah kira-kira berusia 2 tahun, saudara? Karena kejadian ini setelah orang-orang Majus itu sudah bertemu dengan Yesus, saudara. Dan juga itu didukung oleh Herodes yang mengatakan membunuh bayi yang berusia 2 tahun ke bawah.
Nah, ini jelas bahwa Yesus bukan anak kecil lagi. Maksud saya seperti ini, saudara. Kita harus mempunyai gambaran yang jelas tentang kelahiran Yesus. Bukan seperti yang selalu kita lihat di drama-drama itu, bahwasanya orang Majus itu datang di kandang tempat Yesus lahir bersama dengan para gembala. Nah, itu bukan Alkitabiah, saudara sekalian. Yesus tidak lagi berada di kandang pada saat hari itu. Yesus sudah berusia kira-kira 2 tahun lebih, saudara sekalian. Sudah berusia. Nah, hal ini didukung karena Maria tidak sedang dalam masa pentahiran. Saya akan membaca bagi kita, saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas 2 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, saudara, melalui informasi yang tertulis di dalam Lukas pasal yang kedua, maksudnya seperti ini. Jikalau Maria itu melahirkan atau mengandung, itu harus dilakukan masa pentahiran. Maksudnya itu najis, saudara, setelah melahirkan. Jikalau anaknya itu laki-laki, maka ada 33 hari masa pentahiran. Menurut hukum Musa seperti itu. Dan jikalau itu perempuan, ada 66 hari untuk mentahirkan Maria itu. Nah, di sini dikatakan Maria tidak sedang dalam masa pentahiran. Jadi jelas Maria itu tidak lagi sedang ada di dalam kandang itu. Itu untuk mendukung bahwa Yesus tidak berusia 2 tahun lagi, tidak berusia bayi lagi, saudara. Namun sudah berusia 2 tahun lebih, saudara sekalian. Nah, barang-barang yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada Yesus menjadi modal bagi mereka. Nah, ini luar biasanya, saudara. Begitulah pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya kan orang-orang Majus itu memberikan emas, kemenyan dan mur kan. Itu barang-barang berharga. Nah, ini menjadi modal bagi Yusuf dan Maria untuk berangkat ke Mesir, saudara sekalian. Itulah bentuk penyertaan Tuhan itu kepada Yusuf, Maria dan Yesus. Begitu sangat indah, saudara sekalian. Sudah dirancangkan begitu sangat indah rancangan Tuhan. Dan mereka bisa tinggal di Mesir selama beberapa waktu sampai Herodes nanti meninggal. Sehingga Yusuf, Maria dan Yesus pulang kembali ke Israel, saudara. Begitu sangat indah rancangan Yesus. Makanya saya katakan, saudara, tidak usah meragukan rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum melihat rancangan Tuhan secara detail, secara gamblang, secara jelas. Namun yakinilah, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah semuanya untuk kebaikan kita. Saya dahulu melakukan banyak sekali kesalahan sebelum saya sampai detik ini. Melakukan banyak sekali pelanggaran, melakukan banyak sekali kesalahan. Namun karena kesalahan dan pelanggaran itulah saya bisa ada sampai hari ini. Karena belajar dari pengalaman itulah maka saya bisa sampai detik ini, sampai hari ini di sini. Jikalau tidak ada itu, tidak mungkin saya berada di sini. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, manis pahitnya kehidupan, mari kita meyakini bahwa pimpinan Tuhan di dalam orang-orang percaya selalu menghasilkan pimpinan yang membawa kita kepada kebaikan dan kepada anugerah Tuhan, saudara sekalian. Selanjutnya, dari Mesir kupanggil. Nah, di dalam ayat terakhir itu dikatakan bahwa supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini tertulis di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama, saudara sekalian. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku. Mengapa ketika Yesus sudah ada di Mesir, dan setelah dari Mesir itu nanti kembali lagi ke Nazaret, ini kan sebuah hal yang berbeda dari Israel. Mengapa Yesus diibaratkan seperti Israel? Nah, saudara sekalian, jadi Israel ini sebagai tipologinya Yesus, saudara sekalian. Israel sebagai gambaran Yesus yang akan dipanggil dari Mesir untuk kembali ke Israel, saudara sekalian. Sehingga maksud saya demikian, Hosea ini mengingat
Hosea ini mengingat bagaimana Israel itu dulu di Mesir diperbudak. Hosea ini mengingat bagaimana diperbudak dan bagaimana Allah memanggil mereka dari Mesir untuk keluar dari Mesir, saudara. Hosea mengingat hal itu. Makanya Matius menuliskan, ini pasti digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana Yesus dipanggil dari Mesir untuk kembali ke Israel. Nah, inilah cerdasnya Matius. Matius membaca banyak kitab-kitab suci, membaca kitab nabi-nabi, sehingga Matius ini memilih, sehingga Matius ini menjelaskan bahwa nubuatan yang ada di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 itu ayat yang pertama, itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus, saudara. Hosea mengingat bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Israel menjadi tipologi dari Kristus yang adalah anak Allah, saudara sekalian. Jadi saudara, Israel itu diibaratkan juga sebagai anak Allah, diibaratkan juga sebagai istri, diibaratkan juga sebagai umat Allah yang dipanggil mereka dari Mesir untuk kembali dan beribadah ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Demikian tipologi itu menjadi gambaran Yesus. Kejadian itu menjadi tipologi Yesus yang datang nanti dari Mesir untuk kembali ke Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya katakan, saudara, seluruh nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam satu pribadi loh. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, di mana ia lahir, detailnya. Saya kasih contoh satu, saudara, tentang kelahiran Yesus di Bethlehem Yehuda. Itu sudah ditulis, saudara sekalian, oleh nabi-nabi. Hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil dari segala yang terkecil, engkau tidak akan menjadi yang terkecil lagi, karena daripadamu lah akan lahir seorang yang akan membebaskan umatku Israel. Itu jelas tertulis, saudara sekalian. Itu yang menunjukkan di dalam kitab Mika itu tertulis, saudara. Itu yang menunjukkan bahwa seluruh detail-detail kehidupan Yesus digenapi. Seluruh nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk di dalam topik yang kedua, saudara. Kita tadi sudah membahas penyingkiran ke Mesir dan pelajaran-pelajaran apa yang kita ambil di dalamnya. Sekarang kita akan melihat topik yang kedua, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Kita akan membaca di ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, sekarang kita akan melihat ada berapa anak-anak yang dibunuh oleh Herodes, saudara sekalian. Nah, Herodes yang paranoid, maksudnya paranoid ini yang nervous, yang paranoid, saudara sekalian, yang gelisah luar biasa. Paranoid itu gelisah tertekan, gelisah, nervous, khawatir, campur aduk lah di situ semua. Itu artinya paranoid. Yang tidak mau mengambil risiko adanya raja selain dia. Dia tidak mau mengambil risiko adanya raja selain dia. Langsung dia menyuruh untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Di sekitar Bethlehem dan sekitarnya dibunuh, saudara. Sebenarnya di Bethlehem itu tidak terlalu banyak orang di zaman Yesus Kristus, saudara. Di Bethlehem Yehuda atau di Bethlehem Yudea tidak terlalu banyak orang pada saat hari itu. Ada berapa anak yang dibunuh oleh Herodes? Kita harus melihat. Nah, jikalau kita membaca Esra pasal yang kedua ayat yang ke-21, saudara, sebenarnya hanya ada 123 orang yang kembali ke Bethlehem setelah pembuangan. Nah, Esra itu kira-kira abad 4 sebelum Masehi. Nah, Yesus itu kira-kira abad pertama Masehi, saudara sekalian. Nah, sehingga kita bisa merumuskan selama 400 atau selama 300 tahun, karena Esra ini menuliskan 123 orang ini yang kembali dari pembuangan ke Babel. Kan ingat ya Bapak Ibu, jadi Israel itu pernah dibuang ke Babel, saudara sekalian. Pernah dibuang ke Babel, semuanya dijajah. Namun mereka kembali ke Israel. Nah, yang kembali ke
Bethlehem, salah satu kota di Israel, itu hanya 123 orang. Menurut Esra pasal yang kedua ayat yang ke-21. Jadi dari range waktu Esra ke zaman Yesus, dari 123 orang, kira-kira mungkin jika range waktunya itu, Esra itu abad keempat sebelum Masehi, Yesus itu abad pertama Masehi, kira-kira range waktunya adalah 300 tahun. Dari 123 orang selama 300 tahun mungkin berkisar 1.000 orang saudara sekalian yang ada di dalam Bethlehem. Dan ini juga disepakati oleh beberapa atau oleh banyak penafsir. Hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 orang yang ada di Bethlehem Yehuda zaman kelahiran Yesus Kristus. Nah, di antara katakanlah 1.000 sampai 2.000 orang di Bethlehem ini, ada berapa orang yang melahirkan? Tentu tidak semua 1.000-2.000 ini melahirkan kan? Katakanlah kita ambil 1/10 yang melahirkan. Berarti kira-kira 100 orang saudara sekalian. Nah dari 100 orang ini, apakah semuanya laki-laki? Tidak. Karena perintah Herodes itu saudara, yang dibunuh itu hanya laki-laki. Dia menggunakan kata peis atau pais saudara. Itu anak laki-laki. Jadi maksud Herodes seperti ini. Bunuhlah anak-anak yang berusia. Anak yang digunakan itu menggunakan kata pais, itu jamak saudara. Artinya anak laki-laki. Karena Herodes tahu raja itu pasti laki-laki, nggak perempuan. Jadi yang dibunuh itu adalah laki-laki. Jadi katakanlah dari 2.000, katakanlah dari 1.000 orang yang ada di Bethlehem Yehuda. Kira-kira yang melahirkan itu kira-kira katakanlah dalam waktu itu. Tapi itu pun tidak mungkin melahirkan 1/10-nya. Ada 100 orang yang melahirkan dari 1.000. Itu juga tidak mungkin. Tapi katakanlah ada 100 orang yang melahirkan pada saat hari itu. Yang melahirkan 100 orang ini berapa laki-laki, berapa perempuan. Dan juga tidak mungkin 100 orang. 50 orang lah paling tidak seperti itu. Nah dalam 50 orang ini, apakah semuanya bayi? Laki-laki? Tentu ada perempuan. Katakanlah separohnya. 25 orang atau katakanlah 50 orang yang dibunuh pada saat hari itu. Jadi saudara sekalian, sebenarnya menurut saya pribadi tidak seperti yang sering kita dengarkan di video-video yang di film-film yang didrama-dramakan, ada ribuan bayi yang dibunuh oleh Herodes. Sepertinya tidak demikian saudara. Mungkin saya mengatakan mungkin hanya 50 orang ke bawah saudara. Tidak lebih dari 50 orang. Nah hal ini sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitab sejarah-sejarah. Karena apa? Karena tidak ada tertulis. Tidak terlalu banyak ahli-ahli sejarah, ahli-ahli kitab yang menuliskan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes ini. Tidak ada literatur-literatur yang cukup mendukung saudara sekalian. Tidak ada. Karena itu tidak sesuatu yang spektakuler. Jikalau mungkin 2.000, 3.000, gampang melacaknya. Ada beberapa ahli-ahli sejarah. Ada Yosefus pada saat hari itu. Yosefus tidak malah menulisnya. Seorang ahli sejarah dari Yahudi saudara sekalian, Yosefus. Dan juga ada dari Alexandria. Dia juga seorang Tacitus dari Alexandria. Dia juga seorang sejarawan. Namun dia juga tidak menulis tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes ini. Jadi saya menyimpulkan, Herodes tidak membunuh banyak anak-anak di Bethlehem Yehuda dan sekitarnya saudara sekalian. Herodes mungkin hanya membunuh 50 bayi ke bawah saudara sekalian. Karena dia hanya membunuh laki-laki. Dan juga di Bethlehem itu hanya sedikit orang di Bethlehem itu. Mungkin hanya 1.000 menurut beberapa ahli tafsir. Nah ini kan kita sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kelahiran Yesus Kristus. Walaupun mungkin di drama-drama itu tidak terlalu pas. Namun kita bisa melihat yang benar itu seperti ini loh gitu. Tidak menelan mentah-mentah. Nah nubuatan itu tergenapi saudara sekalian. Dikatakan demikian di dalam kitab Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Oh enggak, maksud saya ini di dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai 18. Dikatakan ini tentang nubuatan Yeremia itu. Nah nubuatannya itu tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih.
Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Nah, pembunuhan yang dilakukan Herodes ini menjadi penggenapan dari nubuatan Yeremia yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-15. Jadi saudara, ini digenapi di dalam perbuatan-perbuatan Herodes yang membunuh bayi-bayi itu. Nah, sekarang kita akan melihat saudara, Rahel itu saudara adalah istri dari siapa Bapak Ibu Saudara? Dari Yakub Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dua istrinya. Yang pertama adalah Lea. Yang kedua adalah Rahel Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Rahel ini saudara sekalian, dan ini yang akan melahirkan anak-anak keturunan Yakub, yang adalah 12 suku Israel. Yaitu ada suku Lewi, ada suku Benyamin, ada suku Yehuda, ada suku Naftali, dan seterusnya saudara sekalian. Nah, mengapa ini digenapi saudara? Mengapa di sini dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya? Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Maksudnya di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-15 ini, Yeremia melihat saudara sekalian. Yeremia melihat bahwasanya bangsa Israel, ke-12 suku Israel telah dibuang ke Asyur. 9 suku itu dibuang ke Asyur saudara sekalian. Atau 10 suku itu dibuang ke Asyur. Dan 2 suku itu dibuang ke Babelonia saudara sekalian. Dan yang di Asyur ini sudah campur aduk, hilang. Yang ada cuma adalah suku Yehuda dan suku Benyamin saudara sekalian. Yang Benyamin akhirnya tergabung di dalam suku Yehuda ini, diterima oleh suku Yehuda ini. Dan ke-12 suku Israel ini terpencar kemana-mana, dijajah oleh Asyur dan oleh Babilonia. Sehingga Rahel ini sebagai ibu dari ke-12 suku Israel ini saudara sekalian, dia merasa bersedih karena anak-anaknya itu telah dijajah. Nah, inilah digenapi. Ternyata nubuatan ini digenapi di dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes yang terjadi di tanah Israel atau di Bethlehem Yehuda Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kematian Herodes di ayat yang ke-19 bahwa Herodes meninggal, di situ dikatakan Herodes meninggal kira-kira pada tahun 4 sebelum Masehi. Saya percaya, mungkin lebih percaya Herodes itu meninggal 4 sebelum Masehi. Saya percaya akan hal itu. Tapi ada orang berkata bahwa Herodes itu meninggal tahun 1 sebelum Masehi. Namun saya lebih meyakini dia meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Matius menempatkan kematian Herodes sebagai peristiwa pemeliharaan Allah kepada Yesus. Rencana Allah tidak bisa digagalkan. Jadi saudara sekalian, Matius menuliskan tentang kematian Herodes ini. Nah, Herodes ini bukan sebuah nama. Namun Herodes ini sebuah jabatan, bukan jabatan sih, sebuah sebutan Bapak Ibu Saudara, sebutan. Jadi makanya ada Herodes Antipas seperti itu, ada Herodes Agung seperti itu, ada Herodes Titus. Nah, itu namanya adalah Titus, Agung, dan juga ada Herodes Agung, Herodes Antipus. Nah, itu nama-nama mereka. Herodes ini adalah sebutannya saja Bapak Ibu Saudara, sebagai pengagungan seperti itu, sebagai pengagungan. Nah, Matius menuliskan kematian Herodes ini sebagai peristiwa pemeliharaan Allah kepada Yesus. Karena saudara, malaikat itu datang kepada Yusuf dan Maria, kepada Yusuf terlebih khusus, di dalam sebuah mimpi. Herodes sudah meninggal, orang yang membunuh engkau sudah meninggal, maka engkau kembalilah engkau ke Israel. Jadi rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun Herodes telah menggagalkan, berusaha untuk menggagalkan, namun itu tidak gagal. Berapa kali kita sudah belajar beberapa waktu lalu, di zaman Esther juga orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi itu hampir dibinasakan. Namun Tuhan menolong mereka melalui Esther. Di zaman Babilonia juga dijajah oleh Babilonia, namun dibebaskan. Dijajah juga oleh Asyur, namun dibebaskan. Jadi saudara, rencana Tuhan itu tidak bisa gagal di dalam kehidupan kita saudara. Saya percaya akan hal itu. Walaupun manusia tidak mau dipakai oleh Tuhan, namun rencana Tuhan tetaplah rencana yang akan terwujud saudara sekalian. Tuhan menggunakan segala cara.
Rencana Tuhan tidak gagal. Walaupun kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, rencana Tuhan tetap adalah rencana yang akan terjadi, akan tergenapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saudara, saya tidak suka melihat orang yang sok berjasa di hadapan Tuhan. Paling tidak suka Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mungkin sok berjasa di dalam sebuah pelayanan, saya paling tidak suka akan hal itu. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja saudara. Tuhan atau mungkin nuhun sewu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak ada di tempat kita. Mungkin menganggap diri berjasa di dalam sebuah gereja, dalam berjasa dalam banyak hal. Saya percaya itu tidak sesuatu yang baik saudara. Karena Tuhan dapat mempergunakan siapa saja saudara sekalian. Rencana Tuhan bisa terjadi di dalam siapa saja. Dalam orang apa saja. Digenapi dalam bentuk apa saja. Ada atau tidaknya kita, rencana Tuhan tetap terjadi saudara sekalian. Rencana Tuhan tidak bergantung kita saudara. Tuhan mempergunakan banyak hal. Walaupun Herodes berusaha menggagalkan rencana Allah. Namun rencana Allah tetap terjadi, bahwa Yesus tetap dilindungi dan tetap terjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa. Nah akhirnya saudara, jikalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, akhirnya Yusuf itu berangkat ke Israel. Nah perintahnya saudara, lucunya atau uniknya atau sulitnya, saya katakan demikian, sulitnya adalah, bukankah malaikat itu memberitahukan kepada Yusuf untuk pergi ke Israel, bukan ke Nazaret? Saya akan bacakan bagi kita, mungkin ayat terakhir bagi kita, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Setibanya di saya, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jikalau kita kembali ke ayat yang ke-20 dari Matius pasal yang kedua, dikatakan demikian. Bangunlah, ini kata malaikat kepada Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Dikatakan ke tanah Israel. Jadi di tanah Israel itu ada banyak saudara sekalian. Ada Bethlehem, ada Kana, ada Kapernaum, ada Betsaida, ada Galilea, ada juga Yerusalem. Ada banyak di tanah Israel itu kota-kota. Namun mengapa Yusuf itu memilih kembali ke Nazaret? Ini kan sesuatu pertanyaan. Harusnya logikanya saudara, kembalilah ke Israel. Harusnya menurut pemikiran saya, kalau kembali ke Israel, harus ke Bethlehem dong. Karena kan aku berangkat dari Bethlehem dulunya. Kan harusnya logisnya demikian. Yusuf berangkat dari Bethlehem ke Mesir. Dan setelah itu, malaikat berkata kepada Yusuf, kembali ke Israel. Pasti maksudnya itu Bethlehem dong. Tanah kelahiranku. Atau tanah di mana Yesus lahir. Namun tidak saudara, tidak seperti itu. Apakah ketika Yusuf pergi ke Nazaret, itu adalah sesuatu yang salah? Enggak. Makanya saya katakan, kadang pimpinan Tuhan itu tidak jelas saudara. Pimpinan Tuhan itu tidak jelas. Namun Yusuf mempergunakan akal budinya saudara sekalian. Dia mempergunakan akal budi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan ini. Nah ketika dia pergi sampai ke Israel saudara sekalian, sebelum memutuskan untuk dia kembali ke Bethlehem atau ke kota-kota yang lain, dia mendengar dari orang-orang bahwa ternyata yang menggantikan Herodes itu adalah Antipas, anaknya Herodes. Itu dituliskan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 itu saudara sekalian. Bahwasanya Herodes itu telah digantikan oleh anaknya Antipas. Nah Antipas ini juga seorang yang sangat jahat. Bahkan sejarah mencatat dia pernah membunuh 3.000 orang saudara sekalian. Dia pernah membunuh juga orang-orang tua, para pendatang. Pokoknya begitu sangat sadis. 11-12 sama Herodes Agung, ayahnya itu saudara sekalian. Nah sehingga Yusuf ini berpikir, ini pancet ini. Sama aja anaknya ini sama Herodes ini. Sehingga dia menjauh dari Bethlehem itu. Menjauh dari Yerusalem itu. Dia naik ke utara saudara sekalian. Dia bukan naik ke selatan. Selatannya itu adalah Mesir. Selatannya itu adalah banyak lagi. Ke selatannya itu
seperti Alexandria itu ke selatan. Namun dia pergi ke utaranya, saudara sekalian. Ke arah Galilea, ke arah Gunung Hermon, ke arah Kaisarea. Dia pergi ke arah utara, saudara sekalian. Dia pergi ke sana. Nah, lebih jauh lagi. Karena dia nggak mau berurusan sama Antipas ini. Nggak mau dia berurusan sama kekejaman Antipas, kekejaman politik-politiknya. Dia memilih, wes susah berurusan dengan orang-orang ini. Dia akhirnya kembali ke Nazaret. Dan di Nazaret juga ternyata adalah asal kotanya. Jadi Yusuf dan Maria memang berasal dari Nazaret, saudara sekalian. Saya akan bacakan itu di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Supaya saya membuktikannya bagi Bapak Ibu Saudara. Dan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Di situ ingat dikatakan ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Jadi Yusuf dan Maria asal mereka sebenarnya adalah dari Nazaret. Cuma karena Yusuf ini dari keturunan Daud, maka dia pergi ke Bethlehem, saudara sekalian. Namun asal mereka dua ini, Yusuf dan Maria, asal mereka itu adalah benar-benar dari Nazaret, saudara sekalian. Nah, Nazaret terletak 6 km dari wilayah Galilea. Jadi Galilea itu adalah sebuah provinsi, saudara. Sebuah provinsi. Nah, provinsi Galilea ini ada kota-kota kecil. Bahkan ada 200 kota-kota kecil di sana, saudara. Salah satunya adalah Nazaret. Nah, Nazaret ini sebenarnya kota yang paling kecil dari kota-kota kecil di sekitar Galilea itu, provinsi Galilea itu. Jadi Galilea itu adalah sebuah provinsi. Nah, provinsi ini di bawahnya adalah sebuah kota-kota. Ada 200 kota di sana menurut beberapa ahli tafsir. Nah, salah satu kota kecilnya adalah itu Nazaret. Jadi Nazaret terletak 6 km dari wilayah Galilea. Yusuf tidak mau berurusan dengan Raja Herodes Antipas. Jadi saudara, pemikiran Yusuf itu adalah sesuatu yang sangat baik. Makanya saya katakan, kita orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, jikalau kita tidak bisa melihat pimpinan Tuhan dengan jelas, mari kita menggunakan akal budi kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Yusuf ini melihat, tidak mau berurusan lagi dia dengan Antipas ini. Dan juga dia melihat bahwasanya Antipas ini seseorang yang sangat jahat. Dan juga dia melihat ada perkembangan-perkembangan politik yang ambiar di sana. Yang begitu sangat sembrono. Banyak sekali kekacauan-kekacauan di Yerusalem maupun di Bethlehem pada saat itu. Sehingga dia memilih, saya akan kembali ke Nazaret. Walaupun malaikat itu tidak memberikan perintah untuk ke Nazaret loh saudara. Namun dengan akal budi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan ini, Yusuf memilih kembali ke Nazaret. Kenapa? Karena dia sudah pernah tinggal di sana. Yusuf tidak memilih-milih tinggal di mana-mana. Yusuf tidak mencoba-coba untuk pergi ke Kapernaum, ke Betsaida, ke Kana, dan ke Kaisarea Filipi. Enggak. Yusuf itu memilih, di Nazaret aku pernah di sana. Mungkin masih ada keluargaku juga di sana. Dulu juga aku di sana menjadi tukang bangunan saya di sana. Jadi kontraktor saya di sana. Saya akan kembali ke sana. Nah, inilah cerdasnya Yusuf ini sebagai seorang imam, saudara. Jadi dia mempergunakan akal budinya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan ini, saudara. Makanya saya berkata kepada kita, jikalau kita belum bisa melihat rancangan Tuhan yang jelas, mari kita mempergunakan akal budi ini dengan baik, saudara. Mari kita memilah, mari kita memutuskan sendiri dengan bijak, saudara sekalian. Dengan bijak kita pilih yang benar. Makanya saya katakan, jikalau kita memilih, lihat dulu apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, apakah dampaknya itu? Jikalau kita melakukan sebuah pilihan, apa dampak rohaninya? Apa kebaikannya? Yang ketiga, apa motivasinya, saudara sekalian? Jikalau kita memilih sebuah tindakan itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Motivasinya tentulah untuk kebaikan kita. Slide terakhir bagi kita, nah di situ dikatakan, saudara, orang Yahudi abad 1 tidak memiliki nama keluarga. Nah, makanya Yesus, saudara sekalian, tidak dikatakan Yesus bin Yusuf. Tidak dikatakan demikian. Namun Yesus orang Nazaret. Karena memang Yesus, nama Yesus cukup umum. Nuwun sewu Bapak Ibu. Mungkin di Jawa itu selamat. Loh bener.
Nama Yesus itu cukup umum di kalangan orang Israel pada saat hari itu. Makanya Yesus disebut Yesus orang Nazaret atau Yesus dari Nazaret. Untuk memperjelas saudara sekalian. Karena Nazaret kota kecil pada saat hari itu. Bahkan penduduknya hanya sekitar 100 orang katanya saudara. Di kota Nazaret itu hanya sekitar 100 orang. Penyelidikan yang saya baca saudara sekalian. Yesus adalah nama yang umum dipakai pada zaman itu. Karena itu Yesus sering disebut Yesus orang Nazaret. Tetapi Matius menggunakan sebutan itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Sementara tidak ada nubuatan PL bahwa Mesias itu berasal dari Nazaret. Nah ini yang tersulit saudara. Salah satu bagian yang tersulit di Alkitab adalah bahwasanya saudara sekalian. Saya akan bacakan saja itu ayat yang ke-23. Ayat yang terakhir bagi kita. Ayat yang ke-23 saudara sekalian dari Matius pasal yang kedua. Ini uniknya saudara. Supaya Bapak Ibu juga bisa menjawab hal ini. Jikalau ada orang yang bertanya. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, jikalau Bapak Ibu baca di seluruh perjanjian lama, tidak ada Mesias itu berasal dari Nazaret. Tidak ada nubuatan bahwasanya ia akan disebut orang Nazaret. Yesus disebut orang Nazaret, tidak ada. Namun Matius menuliskan seperti ini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Makanya saudara, jikalau kita membaca, apakah ada nabi berasal dari Nazaret? Apakah ada Mesias dari Nazaret? Enggak ada saudara. Terus bagaimana dengan ini? Apakah salah firman Tuhan itu? Apakah salah Matius menuliskan? Padahal di sini dikatakan supaya genap apa yang disampaikan oleh nabi-nabi loh. Tidak ada satu nabi pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret atau kembali kepada Nazaret. Enggak ada. Namun bagaimana dengan ini saudara sekalian? Ada 3 solusi yang saya bagikan bagi kita semua untuk menjawab hal ini. Nah, Nazaret itu saudara di dalam bahasa Ibrani itu adalah Nazir. Nah, Nazir ini kita akan teringat bahwa ada satu Nazir itu di dalam Alkitab, yaitu seorang Nazir itu seorang pilihan atau orang yang khusus yang berjanji kepada Tuhan, yaitu Simson. Simson itu adalah seorang Nazir. Nah, seorang Nazir ini ada di dalam Habakuk 13 ayat yang ke-7. Dia tidak boleh minum anggur, saudara. Dia tidak boleh memotong rambutnya. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang mati. Nah, sekarang kita mau lihat Nazaret yang dikatakan supaya genaplah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Nah, Nazaret itu jikalau menunjuk ke dalam bahasa Ibrani dekat atau similar katanya dengan bahasa Nazir. Nah, sehingga apakah Yesus itu minum anggur? Yes, Yesus minum anggur. Apakah Yesus itu memotong rambutnya? Ya tentu memotong rambutnya. Katanya dia bukan seorang Nazir. Apakah Yesus bersentuhan dengan orang mati? Yes, bersentuhan dengan orang mati. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Seperti itu. Nah, sehingga kemungkinan pertama ini. Orang Nazaret itu bukan berarti bahwa Yesus itu adalah seorang Nazir. Tentu tidak seperti itu. Bukan itu yang digenapi. Bukan itu maksudnya. Nah, yang kedua adalah solusinya adalah bahwa kata Nazaret kemungkinan berasal dari kata Natser. Nah, sisa bangsa Israel disebut Natser sebagai pengikut sang Mesias. Sehingga makanya saya katakan bahwa Mesias itu sering disebut sebagai Taruk Daud. Jadi Natser itu artinya taruk, saudara. Taruk itu yang tumbuh di setelah pangkal seperti itu, pangkal seperti itu. Taruk namanya, saudara. Yang Taruk Daud seperti itu. Nah, apakah ini juga menunjukkan nubuatan itu digenapi di dalam Yesus sebagai orang Nazaret? Artinya bahwasanya Mesias atau Yesus itu adalah Taruk Daud atau Tunggul Isai. Ada orang yang mengatakan Tunggul Isai atau Taruk Daud. Sepertinya ini cukup logis saudara sekalian. Karena Taruk itu artinya adalah Natser yang similar, yang sinonim dengan kata Nazaret seperti itu. Karena Yesus juga disebut sebagai Tunggul Isai atau Taruk Daud seperti itu. Namun tidak terlalu detail. Namun saya lebih percaya yang ketiga saudara sekalian. Bahwasanya Nazaret itu sering digunakan untuk orang-orang yang tertolak saudara. Jadi
kata Nazaret itu sering dipergunakan untuk orang-orang yang dihina, orang-orang yang ditolak, saudara sekalian. Dan juga Nazaret adalah kota kecil yang tidak terkenal, jauh dari kemegahan Yerusalem. Seperti yang saya katakan, hanya 100 orang di sana. Orang Kristen dahulu sering disebut sekte Nasrani sebagai bentuk ejekan. Jadi Nasrani itu kan berasal dari akal kata Nazaret, seperti itu saudara sekalian. Nasrani, Nazaret itu similar, saling berkaitan seperti itu. Nah, Nazaret sebagai gambaran Mesias yang tertolak. Maksud saya seperti ini. Ketika Yesus kembali ke Nazaret, seperti supaya genaplah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Ingat ya, bukan nabi satu nabi, namun nabi-nabi. Artinya banyak nabi. Bukan Nabi Yeremia, bukan Nabi Yesaya, bukan Nabi Hosea, enggak. Namun ada banyak nabi, saudara sekalian. Nabi-nabi, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Maksudnya seperti ini. Matius sedang menyimpulkan seluruh nubuatan-nubuatan dari para nabi, bahwasanya Mesias itu akan ditolak. Ingat saudara, ini sulit sekali untuk dipahami. Jadi Matius itu menyimpulkan semua nubuatan-nubuatan nabi-nabi itu dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan juga Hosea, dan juga Maleakhi, dikumpulkan bahwa memang Mesias itu akan ditolak. Yes, memang itu sudah dinubuatkan. Mesias itu harus menderita. Daud bahkan menubuatkan hal itu. Menubuatkan bagaimana penyaliban dan penyiksaannya. Dinubuatkan oleh Daud sendiri. Nah, semua itu dirangkum oleh Matius. Sehingga Matius menuliskan supaya genaplah apa yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Maksudnya adalah orang yang tertolak. Orang yang direndahkan. Orang yang dikucilkan. Orang-orang yang diejek. Orang-orang yang dipandang sebelah mata. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara untuk memahami ayat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Nazaret itu menunjukkan atau sebagai tipologi gambaran Yesus yang tertolak. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan pujian itu. Ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Kita sudah mengekspos. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Dari hal ini kan kita sudah melihat saudara. Kita akhirnya pinter. Gambaran Natal itu tidak seperti yang kita dengarkan, kita lihat di drama saudara. Namun ada perbedaan-perbedaannya. Kita mungkin tidak mengerti jalan-jalan Tuhan sama seperti Yusuf yang tidak terlalu mengerti, yang tidak terlalu jelas. Namun kita harus tetap memilih percaya. Kita akan nyanyikan pujian ini, sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaslah hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Saudara sekalian, ada ibadah hari Jumat Agung. Jangan lupa saksikan bersama-sama ibadah Jumat Agung. Dan juga ada ibadah untuk Paskah hari Minggu. Hari Jumat dilaksanakan jam 5 sore. Dan hari Minggu dilaksanakan jam 8 pagi. Kita saksikan bersama-sama untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa semuanya. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, kiranya tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya, Tuhan memberkati mereka. Berdoa juga untuk Ibu Yohana yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati beliau dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam sakit penyakit hari ini, disembuhkan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan.
Amin. Shalom bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.